Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan yaitu tugas final SPI. Nama saya Sofwan Josalfata dari kelas PBIA 2022. Dan di sini ada 7 materi yang lanjutan dari video yang pertama. Yang materi pertama ialah masa 3 kerajaan besar Islam. Ada 3 kerajaan besar Islam, yaitu yang pertama Kerajaan Safawi di Persia pada tahun 1051 sampai 1736. Kerajaan kedua Kerajaan Utsmani di Turki tahun 1920 sampai 1924, dan yang ketiga Kerajaan Mughal di India tahun 1528 sampai 1558. Adapun kerajaan yang pertama ialah Kerajaan Safawi di Persia. Cikal bakal terbentuknya dinasti Safawiyah itu berasal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdi dan Armen. Nama Safawiyah itu dinisbahkan kepada nama salah seorang guru Sufi di Ardabil bernama Syekh Ishaq Safiuddin atau lebih dikenal dengan Safi ad-Din. Menurut riwayat, dia adalah keturunan dari Musa al-Qadim, imam ketujuh Syiah Isna Asyara. Safiuddin berasal dari keturunan orang yang berada dan memiliki sufi sebagai jalan hidupnya. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi yang dikenal dengan julukan Zahid al-Gilani. Dikarenakan prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf, Safiuddin diambil menantu oleh gurunya tersebut. Dan kerajaan ini memiliki beberapa kemajuan dalam beberapa kemajuan. Yang pertama itu dalam bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi tersendiri. Yang kedua ialah bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan bidang yang ketiga ialah bidang arsitektur, yang dimana bidang ini diketahui bagaimana bidang ini penguasa kerajaan Safawi telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Dan kemajuan yang terakhir adalah bidang tarekat, yang sebagaimana diketahui bahwa cikal bakal kerajaan Safawi adalah gerakan sufistik. Dan adapun juga kerajaan ini mengalami beberapa kemunduran sebelum kehancurannya. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada konflik yang sering terjadi. Yang kedua, syekh-syekh yang kurang cakap dalam memimpin. Yang ketiga, kurangnya moral pada pemimpin. Dan yang keempat, pasukan dari kerajaan Safawi ini tidak memiliki semangat untuk membela kerajaannya. Dan yang kedua ialah kerajaan Turki Utsmani di Turki. Turki Utsmani ini berdirinya kesultanan berawal pada paruh kedua abad ke-6 Masehi. Bangsa Turki yang berasal dari Turkistan melakukan migrasi besar ke wilayah Asia Kecil dan tinggal di tepi sungai Amudarya. Tabaristan dan Gorgan. Kontak pertama bangsa Turki dengan Muslim terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang berlanjut di era Utsman bin Affan, dan Turki selanjutnya banyak berperan di masa Khalifah Abbasiyah. Pulau ini dibuka oleh Khalifah Al-Mu'tasim, dan kerajaan ini juga memiliki beberapa kemajuan, yang diantaranya itu mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuatan Bizantium. Yang kedua, menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah. Dan yang ketiga, Islam berkembang pesat ketika masa pemerintahannya. Dan adapun kemunduran yang dialami oleh kerajaan Turki Utsmani ialah melemahnya semangat prajurit Turki hingga menyebabkan berbagai serangan yang mengincarkan musuh untuk merebut kerajaan ini. Dan yang kedua, pemberontakan sebagian wilayah di timur. Dan kita maksud ke kerajaan yang ketiga, yaitu kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal, Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Syekh Mirza, penguasa Fargana dan Otluk Nigar Khanum, keturunan Chagatai Khan anak Genghis Khan. Di usia 11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Dan sejak muda ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dan ada beberapa kemajuan juga yang dialami oleh kerajaan Mughal, yaitu yang pertama dalam bidang politik, yang kedua bidang militer, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang seni, yang kelima bidang sastra, dan terakhir bidang ilmu pengetahuan. Dan adapun beberapa kemunduran dialaminya ialah terjadi stagnasi yang dalam pembinaan kekuatan militer, yang kedua kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik, dan yang ketiga
semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam kepemimpinannya. Baiklah, kita beralih ke materi kedua, yaitu sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu sejarah masuknya Islam ke Malaysia. Tidak ada dokumen yang lengkap mengenai kedatangan Islam ke Malaysia, menyebabkan munculnya berbagai teori tentang kapan dan dari mana Islam pertama kali menyebar di negara ini. Wan Hussein Azmi dalam kitabnya Islam di Malaysia Kedatangan dan Perkembangan berargumen bahwa Islam datang ini pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Dan pendapat ini berdasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut pedagang Arab sudah sampai pada gugusan pulau-pulau Melayu. Dan yang kedua itu perkembangan Islam di Malaysia. Perkembangan Islam di Malaysia, Surah Az-Zubardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara itu termasuk di Malaysia. Sedikitnya ada 3 teori. Yang pertama, teori menyatakan bahwa Islam datang dari Arab, yang kedua dari India, dan yang ketiga Islam datang dari Bengali, yang itu kini dikenal sebagai Bangladesh. Dan ada faktor positif yang mendorong perkembangan Islam di sini, yaitu yang pertama faktor perkawinan, yang dimana untuk mengembangkan dakwah Islamnya itu perkawinan juga dapat memainkan peran yang sangat penting untuk menaikkan faktor banyaknya orang yang masuk Islam. Yang kedua itu faktor perdagangan. Kegiatan perdagangan antara Arab, Farsi dan India dengan Nusantara dikatakan telah berlaku sejak beberapa abad sebelum Masehi lagi hingga ke zaman kedatangan Islam pada abad ke-17 dan ke-8 Masehi. Dan faktor yang ketiga faktor penguasaan Syah Bandar. Syah Bandar merupakan orang yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan urusan sebuah pelabuhan. Maju dan mundur, aman dan gawat, sebuah pelabuhan itu adalah bergantung kepada kebijakan dari seorang Syah Bandar. Dan poin ketiga ya sejarah masuknya Islam di Thailand. Diperkirakan para penyebar agama Islam yang paling banyak datang ke Nusantara diperkirakan sekitar 1400-an Masehi atau secara berturut-turut datang setelah itu hingga ke abad 15 dan abad ke-16-an. Yang keempat, pendidikan di Thailand. Pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah kerajaan Thailand tergolong bersifat diskriminatif terhadap Islam. Pada tahun 1923 Masehi, beberapa madrasah Islam yang dianggap ekstrim ditutup. Dalam sekolah-sekolah Islam harus diajarkan pendidikan kebangsaan dan pendidikan etika bangsa yang diambil dari intisari ajaran Buddha. Dan pada saat itu tertentu anak-anak sekolah pun harus menyanyikan lagu-lagu bernafaskan Buddha dan kepada guru harus menyembah dengan sembah Buddha. Kita masuk ke materi ketiga, itu teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori, yaitu 8 teori. Yang pertama ialah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda. Dan teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara itu berasal dari Persia atau Arabia. Teori yang kedua teori Bengal. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara itu berasal dari daerah Bengal. Dan teori yang ketiga itu teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Oil Morrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegangi oleh Thomas W. Arnold. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar. Yang teori keempatnya teori Arabia. Dan menurut Thomas W., Islam itu berasal dari pedagang-pedagang Arab yang bermukim di Indonesia. Dan teori yang kelima ya teori Persia. Teori ini berdasarkan pada teori mazhab. Ditemukan dari pengirahan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Teori yang keenam ialah teori Mesir. Teori yang dikemukakan oleh Kajizir ini juga mendasarkan pada teori mazhab dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Dan teori ketujuh ialah teori dai. Penyebar Islam adalah guru dan penyebar profesional, yaitu para dai. Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Dan teori yang terakhir yang lumayan terkenal ya teori pedagang, yang itu Islam disebarkan oleh para pedagang yang berlabuh di Indonesia. Kita masuk ke materi 4, yaitu Islam pada masa penjajahan. Dan pada masa penjajahan ini ada 2 fase, yaitu fase pada masa kolonial Belanda dan yang kedua fase pada kolonial Jepang. Islam pada awal masa penjajahan Jepang, pada awal masa penjajahan Belanda pertama kali datang ke Indonesia tahun 1596, berlabuh di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dan yang kemudian dilanjutkan oleh rekan-rekan yang selanjutnya yang datang untuk menjajah Indonesia yang berasal dari Portugis dan negara-negara lain. Dan ketika Islam mulai berkembang, pada awalnya dalam menghadapi Islam itu pemerintah Belanda belum mempunyai kebijakan yang jelas mengenai urusan yang berhubungan dengan Islam.
Dan kebijaksanaan ini untuk tidak mencampuri urusan agama Islam tersebut pada kenyataannya tidak memiliki garis kerja yang jelas. Dan poin kedua ialah kondisi sosial politik umat Islam di Indonesia. Alur penyebaran Islam di Indonesia berawal dari bagian utara Sumatera, kemudian Islam tersebar sampai ke daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Dan pada masa ini banyak kerajaan-kerajaan yang memisahkan diri hingga menjadi sebuah kerajaan-kerajaan yang kemudian banyak dikenal sebagai kerajaan-kerajaan Islam. Dan yang ketiga ialah kondisi sosial ekonomi umat Islam di Indonesia. Menurut Pierce, pada saat setiap yang berangkat dari Malaka ada sebagian barang dagangan milik Sultan. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ini tidak sedikit, apalagi Sultan mendapat prioritas dalam pembagian uang, ruang petak untuk barang dagangannya. Dan terjadilah kekosongan pasar dirasakan oleh kelompok bangsa timur asing, Cina, India, dan Arab. Diciptakan kebijakan yang bersifat diskriminasi rasial. Kalangan bangsa timur asing tersebut di mata penjajah menjadi warga negara kelas 2. Dan poin keempat itu kondisi pendidikan umat Islam di Indonesia. Tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya kekuasaan politik Islam di luar Indonesia. Oleh karena itu tidak heran jika keadaan pesantren dengan santri yang datang dari berbagai suku dan etnis tetapi menghilangkan pandangan yang etnosentrisme, menjadikan Islam sebagai wawasan dasar nasionalisme. Dan fase penjajahan kedua ialah fase masa penjajahan Jepang, yang Islam pada masa penjajahan Jepang. Dan proses Jepang masuk ke dalam Indonesia itu dimulai pada tanggal 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Sebelum serbuan Jepang, tidak ada satupun tantangan yang serius terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia. Jepang memberi sumbangan langsung pada perkembangan tersebut, terutama di Jawa dan sampai tingkatan yang lebih kecil di Sumatera. Poin kedua ialah respon umat Islam kepada Jepang. Dan yang poin ketiga ialah kondisi umat Islam ketika masa pendudukan Jepang. Indonesia yang berpenduduk majemuk ini terdiri dari beberapa suku dan agama dan budaya. Ternyata tidak mempersoalkan kemajemukan ini karena mempunyai keunggulan penjajah asing ke dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang melumpuhkan diri pada berbagai komunitas yang berbeda-beda seperti yang digambarkan terdahulu, menjadi sadar akan kebutuhan kemerdekaan dan kedaulatan negara sendiri. Dan kita lanjut kepada materi yang kelima, yaitu proses masuknya Islam di Indonesia. Yaitu Islam pada masa kemerdekaan. Yang pertama itu proses masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia itu pembahasan terkait mengenai ini itu mengenai masuknya Islam di Indonesia itu memberikan informasi tentang 3 hal. Yang pertama itu informasi mengenai pembawa Islam ke Nusantara, yaitu berasal dari literatur atau sumber-sumber sejarah tentang Islamisasi di Nusantara yang menginformasikan bahwa Islam datang dibawa oleh orang-orang Arab Mubalik. Yang kedua itu waktu masuknya Islam ke Nusantara. Informasi tentang hal ini sangat beragam berdasarkan daerah di mana Islam berkembang. Dan yang ketiga, tempat pertama kali Islam masuk. Informasi tentang tempat Islam pertama kali masuk ini diwarnai dengan juga beberapa beragam pendapat. Asumsi-asumsi tersebut disimpulkan juga dengan beragam pendekatan. Dan perkembangan Islam pasca masa kemerdekaan. Perkembangan Islam pada masa kemerdekaan itu yang pertama ada masa Orde Lama. Ketika PPKI merupakan perwakilan daerah seluruh kepulauan Indonesia dalam sidang PPKI, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa 7 kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila dengan segala konsekuensinya dihapuskan dari konstitusi. Namun hal yang sedikit melegakan hati para nasionalis Islam adalah keputusan tentang diadakannya Kementerian Agama yang akan menangani masalah keagamaan. Dan keadaan Islam pada masa Orde Baru. Munculnya Orde Baru dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Dan yang ketiga, Islam di masa reformasi. Islam pada masa ini, runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei tahun 1998 bersama dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu Piagam Jakarta dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan. Khusus untuk isu penerapan syariah secara umum, ada 2 tipe gerakan Islam yang berargumen tentang hal tersebut. Namun, perubahan struktural yang dibawa oleh pengesahan otonomi daerah menambah kerumitan situasi ini karena kebijakan tersebut memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menerapkan syariah
di tingkat kabupaten dan provinsi tanpa memperhatikan sikap dan posisi kepemerintahan pusat. Baiklah, kita masuk ke materi kami, ialah seni Islam dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Yang pertama kita harus ketahui ialah pengertian budaya. Dan pengertian budaya itu dalam yang bisa kita lihat dalam gambar ini, pengertiannya sangat banyak. Dan salah satunya itu ialah oleh Profesor Dr. Koe Jadidingrat, kebudayaan merupakan keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan. Dan kita masuk ke poin yang kedua, yaitu wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan ialah yang pertama wujud ideal, seperti ide-ide, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Dan wujud yang kedua ialah wujud tingkah laku, yang dimana tingkah laku ini adalah suatu perbuatan atau suatu perilaku dari suatu masyarakat. Dan yang ketiga ialah wujud benda, yang merupakan hasil atau wujud kebudayaan dalam berbentuk fisik. Bisa juga berbentuk seperti kesenian dan yang lain sebagainya. Poin yang ketiga ialah prinsip kebudayaan Islam. Ada 5 prinsip yang harus dipegang oleh ketika ingin membuat sebuah kebudayaan Islam. Yang pertama itu prinsipnya sumber segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diembankan amanah khalifah kepada manusia. Yang ketiga, manusia diberi potensi lebih dari makhluk lain. Yang keempat, ditundukkan ciptaan Allah yang lain kepada manusia. Dan yang kelima, semua amanah akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ada beberapa hubungan antara agama dan budaya. Yang pertama itu sikap radikal yang timbul ketika sikap radikal ini timbul yang mengakibatkan mereka beranggapan bahwa agama itu menentang kebudayaan. Yang kedua, akomodasi yang beranggapan bahwa agama itu milik kebudayaan. Yang ketiga, sikap perpaduan yang memperpadukan itu agama di atas kebudayaan. Dan yang keempat, sikap pembaharuan, yaitu agama memperbarui kebudayaan. Poin kelima ialah Islam sebagai manifestasi budaya Islam. Berbicara masalah seni sebagai manifestasi dari sebuah apresiasi, kreasi dan ekspresi gagasan, emosi dan ide tidak bisa terlepas dari nilai norma etika, sebab tiada satupun aktivitas dinamika kehidupan manusia yang bebas dari nilai dan norma. Oleh karenanya tidak satupun bentuk apresiasi dan karya seni yang bebas nilai. Maka dalam menilai satu seni sebagai seni Islam diperlukan kriteria dan rambu-rambu syariah yang jelas sehingga dapat mudah membedakan dan memilahkannya. Poin kedua ialah masjid sebagai pusat peradaban Islam. Masjid pada umumnya hanya dipahami oleh masyarakat sebagai tempat ibadah. Namun sejak awal berdirinya, masjid belum bergeser dari fungsi utamanya, yaitu sebagai pusat penyelenggaraan peribadatan pada umumnya di samping tempat sholat. Dan juga bisa mensucikan jiwa kaum muslimin, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kaum muslimin. Poin yang ke-7 yaitu nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Bentuk kebudayaan selalu ditentukan oleh nilai-nilai kehidupan yang diyakini dan dirasakan oleh pembentuk kebudayaan tersebut. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Oleh karena itu, Islam besar dari negeri Arab, maka Islam yang masuk ke Indonesia dirasakan sangat sulit membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya Arab. Poin ke-8, Islam dan budaya lokal. Sebagai agama yang universal atau umum, risalah yang luas, risalah Islam ditujukan untuk semua umat manusia, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Dan poin yang terakhir, itu poin ke-9, ialah kearifan lokal. Pribumisasi Islam secara genealogis dilontarkan pertama kali oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an. Dalam pribumisasi, Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif, berasal dari Tuhan, diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas budaya masing-masing, sehingga tidak ada lagi kemurnian Islam atau proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat Muslim di Timur Tengah. Dan kita masuk ke materi terakhir, itu materi ke-7, mengenal tokoh Islam. Dan tokoh Islam yang di sini akan disebutkan ada 7 tokoh Islam. Yang pertama ialah Ibnu Tulun. Nama lengkapnya ialah Ibnu Tulun adalah Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Tulun. Beliau lahir pada bulan Ramadan tahun 220 Hijriah atau 835 Masehi. Mengenai tempat lahirnya ada beberapa pendapat yang bilang di Baghdad, ada yang bilang di Samara. Perbedaan itu karena perbedaan tanggal keberadaan kota Samara. Ahmad Ibnu Tulun seorang yang berkebahasaan Turki. Pada masa remajanya, Ibnu Tulun sudah menunjukkan kalibernya sebagai seorang juara dan selalu berada di depan teman-temannya. Ibnu Tulun awalnya datang ke Mesir pada tahun 254 Hijriah. Dia diutus sebagai gubernur Mesir dan itu menjadi cikal bakal berdirinya dinasti Tulunia.
Dan beliau memiliki beberapa karya yang sangat juga mempengaruhi dunia. Yang pertama, beliau mendirikan rumah sakit Al-Fustad di Mesir. Ya, sebuah rumah sakit yang memiliki perpustakaan yang luas dengan koleksi buku sebanyak 100.000 jilid yang mayoritas itu bertema pengobatan. Tokoh yang kedua ialah Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama dari Indonesia yang terkenal. Nama lengkapnya ialah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Setelah menjadi ulama besar dan tersohor, beliau dikenal dengan nama Syekh Abu Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi ibnu Umar ibnu Arabi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Masa kecil beliau itu dipenuhi dengan keilmuan dan karena juga ayah beliau adalah seorang syekh kiai tersohor yang lokal di daerah beliau. Pada umur 15 tahun beliau menunaikan haji dan menetap selama 3 tahun di Mekkah, dan pada tahun 1831 beliau kembali ke tanah air untuk mengolah pesantren yang ditinggalkan oleh ayahnya. Namun karena kondisi kolonial Belanda dan juga pengusiran yang terus dilakukan oleh Belanda, maka beliau kembali ke Makkah sambil terus berdakwah untuk melawan. Dan beliau memiliki karya yang sangat luar biasa yang mempengaruhi, dan juga beliau mempengaruhi banyak pejuang-pejuang kemerdekaan untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dan beliau itu memiliki sekitar 119 kitab yang beliau tulis, dan beberapa di antaranya terkenal adalah As-Sulam Al-Munajah, Bahja Al-Wasail, dan At-Tawsi. Tokoh Islam yang ketiga ialah Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah. Ibnu Khaldun menjalani pendidikan di Tunisia selama 18 tahun. Dan menurut Ibnu Khaldun, Al-Quran ialah sebagai pendidikan awal dan menjadi landasan dalam konsep Islam. Ibnu Khaldun memiliki banyak karya, dan beliau hanya menganggap 3 karyanya sebagai karya ilmiah. Yang pertama ialah Al-Ibar, yang kedua At-Ta'rif, dan yang ketiga ialah Muqaddimah. Seorang sarjana Jerman mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah orang pertama mencoba merumuskan hukum-hukum sosial. Yang tokoh keempat ialah Ibnu Sina, yang beliau memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, dan di barat dikenal sebagai nama Avicenna. Ibnu Sina dan beliau ini dikenal sebagai dokter yang sangat menginspirasi dunia. Ibnu Sina itu memulai mempelajari ilmu kedokterannya pada usia 16 tahun. Ia adalah satu-satunya filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci, suatu sistem yang telah mendominasi tradisi filsafat Muslim. Dan beliau memiliki beberapa karya-karya yang terkenal itu Asy-Syifa, An-Najat, dan Al-Qanun. Tokoh yang kelima ialah Az-Zahrawi. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Abbas Az-Zahrawi, lahir pada 326 Hijriah di salah satu kota bernama Zahra yang terletak di sekitaran Cordova. Beliau ini adalah seorang ulama sekaligus dokter yang gagasannya itu berkaitan dengan ilmu bedah, bukan hanya di Arab saja tapi juga terkenal sampai daratan Eropa. Dan beliau ini dikenal sebagai pencetus ilmu pengenalan penyakit, yaitu diagnoste, yang kemudian dikenal dengan diagnosis. Dan kita masuk ke tokoh Islam yang keenam ialah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yang disebut sebagai bapak matematika karena beliau yang menemukan angka-angka yang kita gunakan sekarang. Dan Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm, sekarang Khiva namanya, di Uzbekistan. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropa telah menciptakan pemakaian Secant dan Tengen dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dan beberapa bentuk karyanya ialah Al-Jabar wal Muqabalah, yang kedua Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, dan yang ketiga itu sistem nomor yang kita kenal sekarang. Dan tokoh yang terakhir ialah Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau adalah dipanggil Al-Haytham. Beliau lahir pada tahun 354 Hijriah di kota Irak. Muhammad Ibnu Al-Haytham terkadang dipanggil dengan nama Al-Basri. Nama ini disebutkan kepada kota kelahirannya di Basrah, Irak. Dan beliau ini adalah peletak dasar pengetahuan optik pada abad pertengahan. Semasa hidupnya Ibnu Al-Haytham menghasilkan karya lebih dari 100 judul. Dan karya-karyanya itu telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol, Italia, Inggris, dan Prancis selama berabad-abad.
Beberapa karyanya yang merupakan ringkasan dari pemikiran Aristoteles dan Galen. Ibnu Al-Haytham telah menulis lebih dari 200 kitab dan beliau dijuluki sebagai Bapak Optik yang yaitu Bapak Optik yang menemukan kaca optik. Mungkin sekian dari saya, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.